Pernahkah Anda bertanya-tanya, dari mana asal nama Klaten? Apakah berasal dari legenda tokoh besar atau dari kekayaan alam yang melimpah di daerah ini? Klaten, sebuah kota yang terletak di antara dua pusat budaya besar, Surakarta dan Yogyakarta, menyimpan sejarah panjang yang penuh dengan peristiwa penting. Dari masa kerajaan kuno, era kolonial, hingga perjuangan kemerdekaan, semuanya membentuk Klaten yang kita kenal sekarang. Namun, Klaten bukan hanya tentang sejarah. Kota ini memiliki budaya yang unik, tradisi yang masih bertahan hingga kini, serta masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur. Dalam video ini, kita akan mengupas asal-usul, sejarah, budaya, serta kebiasaan masyarakat Klaten yang membuatnya begitu unik. Selamat menyaksikan. Dahulu, Klaten merupakan wilayah pedesaan yang kaya akan vegetasi alami. Ada beberapa teori mengenai asal-usul nama Klaten. Salah satu teori populer menyebutkan bahwa nama Klaten berasal dari kata kelati atau kelut, nama pohon yang banyak tumbuh di daerah ini pada zaman dahulu. Namun, ada juga pendapat yang mengaitkan nama Klaten dengan kisah Ki Ageng Gribik, seorang tokoh penyebar Islam yang mendirikan pemukiman di daerah ini. Hingga kini, makam Ki Ageng Gribik masih menjadi tempat ziarah sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Tradisi sebaran apem Jatinom yang masih dilakukan hingga kini juga berasal dari ajaran beliau. Selain fakta sejarah, ada beberapa mitos yang berkembang di masyarakat tentang asal-usul Klaten. Salah satunya adalah mitos pohon kelati. Menurut cerita rakyat, pohon kelati memiliki nilai mistis dan diyakini dapat memberikan perlindungan bagi penduduk sekitar. Konon, siapapun yang bermimpi tentang pohon kelati akan mendapatkan petunjuk dalam hidupnya. Masyarakat Klaten juga memiliki mitos yang berkaitan dengan berbagai umbul atau mata air alami di daerah ini. Salah satu yang terkenal adalah Umbul Manten, yang menurut legenda merupakan tempat menghilangnya sepasang pengantin yang melarikan diri karena pernikahan mereka tidak direstui. Hingga kini, banyak pasangan yang datang ke umbul ini dengan harapan mendapatkan berkah dan keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Tak hanya itu, ada juga legenda yang menyebutkan bahwa Umbul Ponggok dahulunya digunakan sebagai tempat bersemedi para petapa dan orang-orang sakti. Air dari umbul ini diyakini memiliki kekuatan penyembuhan dan hingga kini masih digunakan dalam ritual spiritual oleh sebagian masyarakat. Sejarah Klaten dapat ditelusuri hingga masa kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8. Bukti kejayaan masa itu masih bisa kita lihat hingga kini, seperti Candi Plausan dan Candi Sewu, peninggalan agama Buddha Mahayana yang masih berdiri megah. Candi Plausan yang terletak di Kecamatan Prambanan terdiri dari dua kompleks utama, Plausan Lor dan Plausan Kidul. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Kerajaan Mataram kuno untuk istrinya, Pramodawardhani. Candi ini mencerminkan perpaduan budaya Hindu dan Buddha dalam arsitekturnya. Sementara itu, Candi Sewu adalah kompleks Candi Buddha terbesar kedua di Indonesia setelah Borobudur. Meski bernama Sewu atau 1000, sebenarnya hanya terdapat sekitar 249 candi di kompleks ini. Candi ini diperkirakan dibangun oleh Rakai Panangkaran pada abad ke-8 sebagai pusat keagamaan Buddha Mahayana. Selain candi-candi tersebut, peninggalan lain dari masa Mataram kuno juga ditemukan di Klaten, seperti prasasti dan sistem irigasi yang menunjukkan bahwa masyarakat pada masa itu telah mengembangkan pertanian yang maju. Teknik irigasi yang mereka gunakan bahkan masih mempengaruhi sistem pertanian modern di Klaten hingga sekarang. Pada abad ke-16, Kesultanan Mataram Islam mulai berkembang di Jawa dan memberikan pengaruh besar terhadap wilayah Klaten. Sultan Agung, salah satu raja terbesar Mataram Islam, memperkuat pengaruh Islam di wilayah ini dan menjadikan Klaten sebagai bagian penting dari sistem pertanian dan ekonomi kerajaan. Pada masa ini, banyak pesantren dan masjid didirikan untuk memperkuat penyebaran Islam. Klaten juga menjadi jalur perdagangan penting yang menghubungkan Mataram dengan wilayah pesisir utara Jawa. Beberapa peninggalan arsitektur Islam dari periode ini masih dapat ditemukan di beberapa desa di Klaten, termasuk masjid-masjid kuno dan makam para ulama penyebar Islam. Selain itu, sistem agraria yang diterapkan oleh Mataram Islam masih berpengaruh hingga kini, di mana sawah dan sistem irigasi yang dikembangkan pada masa itu masih digunakan oleh para petani di Klaten. Pertanian menjadi tulang punggung ekonomi daerah ini sejak masa Kesultanan Mataram dan terus berkembang hingga era modern. Pada masa kolonial Belanda, Klaten mengalami perubahan besar dalam struktur ekonomi dan sosialnya. Pemerintah kolonial mengeksploitasi sumber daya alam di Klaten, terutama di sektor perkebunan tebu dan industri gula.
Pabrik-pabrik gula seperti pabrik gula Gondang Baru didirikan untuk mengolah hasil tebu dari perkebunan sekitar. Sistem tanam paksa dan pajak yang tinggi membuat masyarakat setempat mengalami penderitaan yang berat. Memasuki tahun 1942, Jepang mengambil alih Indonesia dari tangan Belanda, termasuk Klaten. Masa pendudukan Jepang ditandai dengan kerja paksa atau romusha, di mana masyarakat dipaksa bekerja tanpa upah untuk proyek-proyek militer Jepang. Kekejaman tentara Jepang serta kurangnya pasokan pangan menyebabkan penderitaan rakyat semakin menjadi-jadi. Namun, di balik penindasan tersebut, semangat perjuangan rakyat Klaten tetap berkobar. Banyak tokoh perlawanan yang muncul di daerah ini untuk melawan penjajah. Perlawanan terhadap Jepang mulai berkembang dalam bentuk sabotase, gerakan bawah tanah, hingga persiapan kemerdekaan yang dilakukan oleh para pejuang lokal. Selain memiliki sejarah yang panjang, Klaten juga kaya akan budaya dan tradisi yang masih lestari hingga kini. Berikut adalah beberapa tradisi dan budaya yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Klaten. 1. Sebaran apem Jatinom. Salah satu tradisi yang paling terkenal di Klaten adalah Sebaran Apem Jatinom, sebuah ritual tahunan yang diadakan di Kecamatan Jatinom. Tradisi ini berasal dari ajaran Ki Ageng Gribik, seorang penyebar Islam di Klaten. Ribuan apem, kue khas berbahan dasar tepung beras, disebarkan kepada masyarakat sebagai simbol keberkahan dan kesejahteraan. Setiap bulan Sapar dalam kalender Jawa, ribuan orang berkumpul di Jatinom untuk mengikuti prosesi ini. Ritual diawali dengan pengajian dan doa bersama di kompleks makam Ki Ageng Gribik. Setelah itu, apem yang telah dikumpulkan dari berbagai daerah akan disebarkan dari panggung utama. Warga yang hadir berlomba-lomba menangkap apem, karena diyakini bahwa siapapun yang mendapatkannya akan memperoleh keberuntungan dalam hidup. Batik Bayat merupakan salah satu warisan budaya khas Klaten yang memiliki corak unik dan filosofi mendalam. Berbeda dengan batik dari daerah lain, Batik Bayat memiliki motif yang menggambarkan keseimbangan antara manusia dan alam. Teknik pembuatan batik ini diwariskan turun-temurun dan masih dilakukan secara tradisional oleh pengrajin batik di daerah Bayat, Klaten. Kini, Batik Bayat tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga menjadi komoditas ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat setempat. Banyak wisatawan datang ke sentra Batik Bayat untuk belajar membatik langsung dari para pengrajin. 3. Tradisi ruatan. Ruatan adalah ritual adat yang bertujuan untuk membersihkan seseorang dari nasib buruk atau kesialan. Upacara ini biasanya dilakukan bagi anak-anak yang dianggap sukerta atau memiliki sifat yang menurut kepercayaan Jawa dapat membawa malapetaka. Acara ini sering diiringi dengan pertunjukan wayang kulit dan doa bersama. Di Klaten, ruatan masih sering dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari skala kecil di keluarga hingga upacara besar yang melibatkan masyarakat luas. Ritual ini mencerminkan keyakinan masyarakat Jawa terhadap keseimbangan spiritual dan perlindungan dari hal-hal negatif. 4. Wayang kulit dan karawitan. Seni pertunjukan wayang kulit dan karawitan, musik gamelan, masih menjadi bagian penting dari kebudayaan Klaten. Wayang kulit bukan sekadar hiburan, tetapi juga media penyampaian ajaran moral dan nilai-nilai kehidupan. Dalam berbagai acara adat dan peringatan hari besar, pertunjukan wayang kulit masih sering diadakan. Selain itu, seni karawitan yang mengiringi pertunjukan wayang juga menjadi salah satu ciri khas Klaten. Banyak kelompok karawitan yang masih aktif, baik di desa maupun di kota, menjadikan Klaten sebagai salah satu daerah yang terus melestarikan seni gamelan. 5. Upacara kenduri dan tradisi selametan. Masyarakat Klaten masih memegang erat tradisi kenduri atau selametan dalam berbagai aspek kehidupan. Kenduri dilakukan dalam berbagai kesempatan, seperti pernikahan, kelahiran, panen, dan peringatan hari besar keagamaan. Ini adalah bentuk doa bersama yang diiringi dengan makanan sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur. Tradisi ini juga menjadi ajang silaturahmi antar warga dan memperkuat hubungan sosial di masyarakat. Dalam kenduri, biasanya terdapat makanan khas seperti tumpeng dan jajanan tradisional yang memiliki makna simbolis dalam budaya Jawa. Umbul Tirta, Amarta, dan Umbul Manten. Klaten terkenal dengan banyaknya mata air alami atau umbul yang digunakan baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun ritual adat. Salah satu umbul yang terkenal adalah Umbul Tirta Amarta yang sering digunakan untuk ritual pembersihan spiritual dan penyembuhan. Masyarakat percaya bahwa air dari umbul ini memiliki energi positif yang dapat membersihkan aura dan mendatangkan ketenangan.
Sementara itu, Umbul Manten dipercaya memiliki energi khusus bagi pasangan yang ingin mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Banyak pasangan yang datang ke tempat ini dengan harapan mendapatkan keberkahan dalam hubungan mereka. Budaya dan tradisi yang ada di Klaten merupakan cerminan dari sejarah panjang serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Dari ritual keagamaan hingga seni pertunjukan, semua ini menjadikan Klaten sebagai daerah yang kaya akan warisan budaya. Dengan melestarikan tradisi ini, kita tidak hanya menjaga identitas daerah, tetapi juga meneruskan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi mendatang. Seiring berjalannya waktu, Klaten terus berkembang menjadi kota yang lebih maju. Tidak hanya dikenal sebagai daerah bersejarah, kini Klaten juga mengalami pertumbuhan yang pesat di berbagai sektor, mulai dari pertanian, industri, pariwisata, hingga digitalisasi. 1. Sektor pertanian yang tetap dominan. Meskipun memasuki era modern, Klaten tetap mempertahankan identitasnya sebagai lumbung padi Jawa Tengah. Sistem irigasi yang diwarisi dari masa lalu terus digunakan dan dikembangkan untuk meningkatkan produksi pangan. Selain padi, Klaten juga terkenal dengan hasil pertanian lainnya, seperti gula, tembakau, dan palawija. Para petani kini mulai memanfaatkan teknologi modern dalam bercocok tanam, seperti penggunaan sistem irigasi berbasis sensor dan pupuk organik yang lebih ramah lingkungan. Hal ini membantu meningkatkan hasil panen dan menjaga keberlanjutan pertanian di daerah ini. 2. Industri dan perdagangan. Industri di Klaten juga berkembang pesat. Salah satu sektor yang masih bertahan sejak zaman kolonial adalah industri gula, seperti yang terlihat di pabrik gula Gondang Baru yang tetap beroperasi hingga kini. Selain itu, industri kerajinan batik bayat, gerabah, dan mebel semakin berkembang dan bahkan menembus pasar ekspor. Pemerintah daerah juga terus mendorong perkembangan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan memanfaatkan digitalisasi dan pemasaran online, banyak pelaku usaha kecil yang kini memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial untuk menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas. 3. Pariwisata yang berkembang pesat. Pariwisata di Klaten mengalami lonjakan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu destinasi wisata yang paling populer adalah Umbul Ponggok, sebuah mata air alami yang kini dikenal sebagai lokasi snorkeling air tawar terbaik di Indonesia. Selain itu, Candi Plausan dan Candi Sewu semakin menarik perhatian wisatawan sebagai destinasi wisata sejarah yang unik. Tak hanya itu, konsep desa wisata juga mulai berkembang di Klaten. Banyak desa kini menawarkan pengalaman wisata berbasis budaya dan ekowisata, di mana wisatawan bisa belajar membatik di sentra batik bayat atau merasakan kehidupan pedesaan yang asri. 4. Infrastruktur dan transportasi. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata, Klaten terus meningkatkan infrastruktur dan transportasi. Pembangunan jalan serta akses transportasi yang menghubungkan Klaten dengan Yogyakarta dan Surakarta semakin diperbaiki. Kereta api juga menjadi moda transportasi utama yang memudahkan masyarakat untuk bepergian ke kota-kota besar. 5. Pendidikan dan kebudayaan. Dalam bidang pendidikan, Klaten memiliki banyak pesantren besar dan sekolah unggulan yang melahirkan generasi penerus yang berdaya saing tinggi. Selain itu, kesenian dan budaya tetap dijaga melalui berbagai festival yang diadakan secara rutin, seperti festival batik, pertunjukan wayang kulit, dan lomba karawitan. Masyarakat Klaten terus melestarikan budaya lokal dengan memperkenalkan seni dan tradisi kepada generasi muda. Banyak sanggar seni dan komunitas yang aktif dalam mengajarkan gamelan, tari tradisional, dan seni pertunjukan lainnya. 6. Digitalisasi dan teknologi. Perkembangan teknologi juga mulai masuk ke Klaten. Pemerintah daerah kini mulai menerapkan konsep Smart City untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis digital. UMKM dan industri kreatif juga semakin aktif dalam menggunakan platform digital untuk memasarkan produk mereka. Banyak anak muda di Klaten yang kini mulai mengembangkan startup lokal dan berpartisipasi dalam ekonomi digital, membuktikan bahwa Klaten tidak hanya kaya akan sejarah, tetapi juga siap menghadapi masa depan yang lebih modern. Dari masa kerajaan hingga era modern, Klaten telah mengalami berbagai perubahan yang membentuknya menjadi kota yang kita kenal saat ini. Keindahan sejarah, kekayaan budaya, serta semangat masyarakatnya dalam menjaga tradisi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, menjadikan Klaten sebagai salah satu daerah yang unik dan menarik di Indonesia.
Melalui sejarah yang panjang, kita belajar bahwa Klaten tidak hanya sekadar kota kecil di Jawa Tengah, tetapi juga bagian penting dari perjalanan sejarah Nusantara. Dengan terus menjaga warisan budaya dan memanfaatkan perkembangan zaman, Klaten akan terus berkembang menjadi daerah yang lebih maju dan tetap mempertahankan identitasnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya tentang sejarah dan budaya Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.